Selamat pagi semuanya, kembali lagi The Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi di podcast kesehatan terkini RSUD Ciawi, PDKT. Nah, buat tema hari ini kita merayakan Hari Kesehatan Ginjal Sedunia dengan tema kesehatan ginjal untuk semua dan menjembatani kesenjangan menuju perawatan ginjal yang lebih baik. Untuk pembicara kita pada hari ini, kita sudah ditemani oleh Dr. Tessa Oktaramdani, spesialis penyakit dalam yang bekerja di RSUD Ciawi. Dan untuk moderatornya dengan saya sendiri, Dr. Gloria Evita. Nah, untuk Healthizen, jangan lupa untuk ikuti acara ini sampai akhir karena akan ada giveaway untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Untuk syarat pemenang giveaway kita, yang pertama wajib mengikuti semua sosial media RSUD Ciawi di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dan yang kedua, akun tidak boleh di private. Nah, sebelum kita mulai untuk acara hari ini, mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, Dr. Tessa, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Glo. Sehat, dokter? Iya, sehat, alhamdulillah. Baik, dok. Untuk Dr. Tessa sendiri berpraktek di RSUD Ciawi juga ya, dokter ya? Iya. Untuk jadwal pendaftaran poli penyakit dalam, kita informasikan untuk pendaftarannya hari Senin sampai dengan Kamis jam 6.30 sampai jam 11 dan Jumat dan Sabtu di 6.30 sampai jam 10. Untuk jadwal poliklinik penyakit dalam, Dr. Tessa Oktaramdani, spesialis penyakit dalam di hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Dr. Rusli, spesialis penyakit dalam di Senin, Selasa, dan Kamis. Dr. Miko Galastri, spesialis penyakit dalam di Senin, Rabu, dan Jumat. Dan Dr. Kristina Tarigan, spesialis penyakit dalam Vinasim di Selasa, Rabu, dan Jumat. Baik, untuk di instalasi hemodialisa atau cuci darah, ada Dr. Aryati di hari Senin sampai dengan Jumat. Dan Dr. Rentina di Senin sampai dengan Jumat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk materi kita hari ini. Kita persilakan kepada Dr. Tessa, spesialis penyakit dalam. Silakan, dokter. Oke, terima kasih, Dr. Glo. Selamat pagi Healthizen RSUD Ciawi dan para pemirsa semua. Jadi perkenalkan, pertama-tama saya Tessa Oktaramdani. Saat ini saya bekerja di subunit medis penyakit dalam sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Ciawi. Dan kebetulan saat ini saya sedang menempuh pendidikan konsultan di bidang ginjal dan hipertensi. Untuk praktek sehari-hari memang pada awalnya saya berpraktek hari seperti tadi dijadwalkan, tetapi karena sedang menempuh pendidikan ralat, jadi saya sampai saat ini hanya berpraktek di hari Sabtu saja di RSUD Ciawi. Oke, pagi ini kita akan berbicara dan ngobrol-ngobrol sharing tentang kesehatan ginjal terkait dengan Hari Ginjal Sedunia yang diperingati hari ini di tanggal 10 Maret setiap tahunnya. Dan tema untuk tahun ini adalah menjembatani kesenjangan pengetahuan, jadi antara medis dan juga awam tentang perawatan ginjal sehingga tercapai tujuannya adalah kesehatan ginjal untuk semuanya. Oke, saya akan mulai dari presentasi dulu. Slide bisa tolong dibantu. Oke, dari awal ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini kita memperingati Hari Ginjal Sedunia dan tiap tahunnya ada tema dari World Kidney Association itu tentang apa temanya di setiap tahunnya, dan tahun ini adalah temanya ginjal sehat untuk semua dan bagaimana menjembatani kesenjangan pengetahuan. Jadi memang selama ini ada perbedaan ya, bahkan banyak anekdot persepsi yang salah tentang ginjal sehari-hari yang beredar di masyarakat, dan tema dari Hari Ginjal Sedunia tahun ini adalah berusaha menyamakan persepsi antara awam dan juga medis, dokter spesialis penyakit dalam, dokter konsultan ginjal, dengan masyarakat di sekitarnya. Oke, slide. Ya, berbicara tentang ginjal, jadi seringkali dari masyarakat awam tentu yang paling ditakutkan adalah cuci darah ya. Jadi ketika seseorang itu dikatakan punya penyakit ginjal, pertanyaannya adalah apakah saya harus cuci darah atau tidak gitu.
Nah, penyakit ginjal sendiri itu ada banyak sih sebetulnya ya. Tidak hanya penyakit ginjal yang berakhir dengan cuci darah, tetapi karena memang concern dari masyarakat dan juga pada akhirnya semua penyakit itu dari penyakit ginjal itu adalah bermuara di kerusakan ginjal yang kronik atau tahap akhir atau stadium akhir, maka kita akan memfokuskan diri di penyakit ginjal kronik atau penyakit ginjal yang menyebabkan harus terjadinya cuci darah pada stadium akhirnya. Nah, apa itu penyakit ginjal kronik atau PGK? Itu secara definisi adalah adanya kerusakan struktur dan atau penurunan fungsi ginjal dalam kurun waktu 3 bulan atau lebih. Jadi ketika kerusakannya itu berlangsung baru 1 bulan, kemudian dia bisa kembali menjadi normal, itu bukan termasuk ke dalam penyakit ginjal kronik. Nah, istilah kronik dan akut sendiri di masyarakat sering tumpang tindih ya. Jadi kronik itu adalah penyakit yang berlangsung lama. Sementara akut itu adalah penyakit yang berlangsung saat itu juga dan mungkin berat tetapi bisa kembali menjadi reversible atau kembali seperti semula. Jadi seringkali hal itu di masyarakat sendiri tertukar, tumpang tindih atau seperti apa gitu ya. Dan seperti media, kemudian berita dan lain sebagainya juga sama gitu, seperti itu. Jadi kita pertama persepsi tentang akut dan kronik itu kita samakan bahwa kronik itu adalah penyakit yang berlangsung lama. Nah, PGK ini akan menyebabkan penurunan kemampuan ginjal. Jadi ginjal itu punya fungsi utama, yaitu untuk menyaring dan membuang racun dalam darah melalui urin. Jadi setiap saat, setiap detik tubuh kita ini memproduksi, melakukan metabolisme. Jadi pada saat kita sekolah dulu kita tahu ada metabolisme ya, untuk mendapatkan energi, untuk mendapatkan tenaga bagaimana kita beraktivitas. Nah, hasil sisa metabolisme itu adalah racun. Setiap detiknya tubuh kita memproduksi racun dan setiap detiknya pula ginjal kita bekerja untuk menyaring dan membuang racun darah itu. Kalau misalnya nanti kita setelah beberapa lama kita akan buang air kecil, nah kebanyakan dari racun-racun itu akan terbuang melalui urin. Pada PGK, kemampuan ginjal untuk melakukan hal ini mengalami penurunan. Seperti apa? Slide. Nah, ketika seseorang sudah mengalami penyakit ginjal kronis atau PGK, itu ada beberapa tahapan sebelum seseorang itu sampai pada apa yang disebut sebagai tahap akhir dari sakit ginjal, di mana harus terjadi transplantasi atau harus mengalami cuci darah. Nah, ada 5 tahapan secara umum, dan itu dilihat berdasarkan yang disebut sebagai laju filtrasi glomerulus. Apa itu laju filtrasi glomerulus? Jadi ginjal itu, di dalam ginjal ada organ-organ yang lebih kecil lagi yang berfungsi sebagai penyaring. Jadi mirip dengan saringan. Nah, saringan ini ada jutaan, namanya nefron, dan dia bisa melakukan penyaringan itu diukur dalam hitungan mililiter per menit. Jadi ada kecepatannya, ada kecepatan penyaringan racun di dalam ginjal itu untuk menyamai jadi produksi racun dalam tubuh. Tadi kan racun di dalam tubuh diproduksi setiap detik, maka harus cepat juga kita ngeluarinnya. Semakin cepat ngeluarinnya, maka akan semakin baik. Makanya kita bisa lihat di sini, di slide yang ada di sini, bahwa laju filtrasi glomerulus itu semakin tinggi angkanya, itu dianggap ginjalnya semakin sehat. Derajat 1 itu atau derajat normal itu di atas 90, yaitu kalau memang ada penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, sebaiknya diobati supaya dia tidak menyebabkan penurunan ke derajat 2 dan seterusnya. Kita bisa lihat di derajat 2 semakin turun laju filtrasi glomerulusnya atau kecepatan penyaringan racunnya itu semakin menurun, 60, kemudian tahap 3 hanya 30, kemudian tahap 4 hanya 15 cc per menit, dan tahap 5 itu kurang dari 15 cc per menit. Artinya ginjalnya bekerja sangat lambat untuk membuang racun. Jadi tidak sempat si racun itu dibuang keluar, dia sudah ada racun yang baru lagi dan akan bertumpuk. Nah, itulah yang akhirnya harus menjalani terapi pengganti ginjal, cuci darah. Slide.
apa saja sih yang menyebabkan fungsi ginjal itu bisa menurun gitu. Jadi ada banyak hal, ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan fungsi ginjal itu semakin lama semakin menurun. Ada faktor-faktor yang tidak dapat diubah, yaitu pertama ada riwayat keluarga. Jadi kalau misalnya ada riwayat keluarga dengan penyakit ginjal kistik, jadi ada beberapa penyakit ginjal khusus di mana ginjalnya itu banyak kistanya, banyak benjolan-benjolannya, dan nanti benjolan-benjolan itu akan mengurangi jumlah dari saringan yang normal. Semakin banyak benjolannya, saringannya semakin sedikit, maka fungsi ginjalnya akan semakin turun. Untuk kasus seperti ini kita tidak bisa melakukan hal yang lebih jauh untuk mencegah penurunan fungsi ginjalnya. Biasanya nanti dia akan lama-lama ke stadium 5, kemudian membutuhkan cuci darah atau transplantasi. Kemudian ada juga kelahiran prematur, ada trauma di daerah perut, di mana lokasi ginjal kita ini ada di pinggang ya, di flank, di daerah belakang. Kalau misalnya ada trauma di sana bisa menyebabkan kerusakan fungsi ginjal atau struktur ginjal. Nah, yang paling sering adalah penyakit-penyakit yang bersifat kronik. Tadi sudah kita bahas ya, kronik itu lama, berjalan lama. Jadi secara klasik ada 2 penyakit yang paling sering menyebabkan gagal ginjal, yaitu diabetes dan hipertensi. Jadi diabetes dan hipertensi ini apabila tidak terkontrol, gula darah yang tinggi, kemudian tekanan darah yang tinggi, dia dalam jangka waktu lama, beberapa tahun akan menyebabkan asupan oksigen ke dalam ginjal itu akan berkurang. Ginjal itu sendiri organ dan dia itu hidup. Ketika dia kekurangan oksigen, ketika dia mengalami kekurangan nutrisi karena ada hipertensi dan diabetes tadi, dia akan mengalami kerusakan sedikit demi sedikit dan akhirnya bisa mencapai ke stadium 5 tadi. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan hal itu? Yang selanjutnya adalah konsumsi obat pereda nyeri. Jadi pemeo di masyarakat itu, anggapan di masyarakat itu kalau kita minum obat lama secara kronik ya minum obatnya kita akan kena ginjalnya. Jadi obat-obatan yang menyerang ginjal secara langsung itu hanya sedikit sebetulnya. Yang pertama tadi dikatakan di sini obat pereda nyeri. Obat-obat pereda nyeri seperti antiinflamasi atau anti radang, kemudian obat-obatan seperti kalau di masyarakat itu mungkin ada yang masih mengkonsumsi obat setelan. Itu juga mempunyai potensi akan merusak ginjal secara langsung kalau misalnya dia digunakan secara terus-menerus. Maka dari itu sering ya orang mengeluh katanya asam urat, pegal-pegal terus minum obat nyeri sendiri lama, ataunya lama-lama ginjalnya kena. Ya itu bisa seperti itu gitu. Kemudian balik-balik slide-nya, jangan dulu. Ya kemudian yang obat selanjutnya yang bisa menyebabkan itu adalah beberapa jenis antibiotik ya. Beberapa jenis antibiotik. Makanya ketika pemberian antibiotik itu tidak dianjurkan oleh dokter ya itu bisa berisiko gitu. Dan itu biasanya hanya sebagian kecil antibiotik dan juga itu pada jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan obat diabetes dan hipertensi gitu? Orang nggak mau minum obat diabetes, nggak mau minum obat hipertensi karena nanti kena ginjal. Ya justru sebaliknya. Kalau obat diabetes dan hipertensinya tidak dikonsumsi, maka gula darahnya tidak terkontrol dan juga tekanan darahnya tidak terkontrol, ya itu sama aja. Jadi pasiennya kayak nggak minum obat. Yang merusaknya bukan obatnya, tetapi diabetesnya dan hipertensinya, seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang lebih jarang ya seperti narkoba, psikotropika, zat adiktif dan juga inflamasi atau radang ginjal itu memang lebih sulit untuk dideteksi dan lebih sulit untuk dicegah. Slide. Oke, seperti apa sih gejalanya dari penyakit ginjal kronis itu? Tadi kita sudah lihat ya bahwa ada 5 tahapan sampai ke sakitnya yang di tahap akhir, stadium akhir. Dan itu pada tahap 1, pada tahapan awal, misalnya 1 sampai tahap 3 itu rata-rata tidak bergejala. Jadi tidak selalu orang sakit pinggang itu sakit ginjal gitu, tidak selalu ya. Jadi pada stadium 1 sampai stadium 3 itu sebetulnya hampir 99% tidak bergejala, tidak ada keluhan apa-apa pasien itu. Nah, ketika dia mulai ke stadium 4, stadium 5 baru mulai ada tekanan darah tinggi, kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan racun yang semakin tinggi di dalam darah. Jadi tadi kan dengan semakin naiknya stadium,
kecepatan pembuangan racun semakin lambat, maka racun semakin menumpuk. Nah, akibatnya dia akan mual, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, gatal, sulit tidur, sesak, mual, muntah, bengkak. Itu semua karena racun-racun itu semakin menumpuk seiring dengan bertambahnya stadium kerusakan ginjal. Slide. Nah, saya balik lagi tadi untuk mengingatkan kembali bahwa ada 5 stadium, dan dari stadium 1 sampai 3 rata-rata sih tidak bergejala. Kita bisa lihat terapinya juga terapi penyakit dasar, kemudian pencegahan perburukan, evaluasi, dan terapi komplikasi. Nah, pada stadium 4 mulai ada persiapan terapi pengganti ginjal. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah kalau misalnya hal-hal tadi dikontrol, sebetulnya perubahan dari derajat 1 sampai derajat 5 itu bukan terjadi tiba-tiba 1, 2, 3 minggu itu langsung dari derajat 1 tiba-tiba ke derajat 5. Jarang sekali ya. Umumnya dia berlangsung bertahun-tahun. Nah, kita bisa pertahankan fungsi ginjal kita itu selama bertahun-tahun supaya tidak semakin turun gitu. Karena tujuan utamanya adalah, saya dokter penyakit dalam, saya juga berkonsentrasi di bagian ginjal. Tujuan utama saya bukan pasien cuci darah itu semakin banyak, tapi tujuan dokter itu adalah gimana mengurangi pasien yang harus cuci darah. Seperti itu. Slide. Oke, jadi apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu sudah mengalami penyakit ginjal kronis? Perubahan gaya hidup ya, mulai dari situ. Jadi bagaimana gaya hidup sehat, menurunkan berat badan, kemudian minum air yang cukup, berolahraga teratur, semua itu disesuaikan dengan kondisi ginjal terakhirnya. Kemudian terapi obat-obatan. Kalau misalnya ada faktor risiko yang bisa diubah, yang klasik yang tadi saya bilang ada hipertensi, ada diabetes, itu harus diberikan obat-obatan, terapi, dan dipertahankan untuk sama dengan orang normal. Jadi ketika orang punya diabetes, hipertensi, minum obat, dan dia kadar gula darahnya, tekanan darahnya terjaga seperti orang normal, risiko dia untuk mengalami gagal ginjal itu juga sama dengan orang normal, artinya risikonya kecil. Dan ketika itu tidak dilakukan, risiko dia akan terus berkali-kali lipat, dan juga dia bisa mengalami gagal ginjal dengan cepat, seperti itu. Kemudian terapi selanjutnya apa? Kalau memang sudah kadung sampai ke stadium 5, kita harus lakukan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ini apa? Jadi sudah tadi disebutkan ya, bahwa ginjal itu setiap detik dia membuang racun. Ketika kecepatan pembuangan racun itu sudah tidak bisa menyamai kecepatan pembentukan racun, maka ada yang harus membantu ginjalnya. Nah, pemilihan terapi ini akan didasarkan pada keputusan bersama antara dokter dan pasien ketika seseorang sudah didiagnosis gagal ginjal stadium 5. Ada 3 ya yang bisa menjadi pilihan. Yang pertama adalah cuci darah, dialisis secara rutin untuk membantu ginjal membuang racun. Kemudian CAPD tidak tercantum di sini, yaitu pembuangan racun lewat perut. Jadi nanti memasang selang di perut, kemudian memasukkan cairan untuk menyerap racunnya, kemudian cairan itu dibuang lagi lewat bagian perut yang satunya. Kemudian yang terakhir yang paling menjadi terapi definitif atau terapi paling penyembuhan dari gagal ginjal stadium 5 adalah transplantasi. Jadi kita memberikan ginjal sehat dari seseorang, karena ginjal kan ada 2 ya, atau misalnya dari donor yang meninggal, itu dipindahkan ginjal sehatnya ke ginjal orang yang sakit itu, kemudian si ginjal satu itu yang baru dia menggantikan atau membantu 2 fungsi ginjal yang lama, yang sangat lambat tadi. Slide. Oke, bagaimana cara agar penderita penyakit ginjal bisa hidup berkualitas? Ya, tadi sudah disampaikan ya, konsultasilah dengan dokter. Kemudian gaya hidup sehat, sepertinya semua orang sudah tahu ya standar, jangan obesitas, kemudian berolahraga dan bergerak teratur, atur pola makan, hindari garam serta lemak. Kemudian ketika seseorang sudah menjalani hemodialisis, ya dibantu dengan dukungan atau support dari keluarga. Slide. Kemudian diet, ya semua pasien di Indonesia, hampir semua ya, selalu akan bertanya sama dokternya, dok saya boleh makan apa, saya nggak boleh makan apa. Itu pas, ya hampirlah selalu di tempat praktek saya juga seperti itu.
diskusikan dengan dokter apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sebenarnya semua makanan itu pada dasarnya bisa diberikan ya dalam jumlah yang tidak terlalu berlebihan. Kalau memang misalnya ada yang mengalami masalah ginjal, masalah pembuangan, tentu ada beberapa restriksi. Tapi rata-rata sih tidak sampai tidak boleh sama sekali ya. Cuman disesuaikan dengan kondisi ginjalnya, kemudian didiskusikan dengan dokternya. Tujuan diet pembatasan ini apa sih? Yaitu meringankan beban kerja ginjal yang telah mengalami kerusakan dan penurunan fungsi. Jadi dari racun-racun itu, yang paling banyak menghasilkan racun itu kalau dari makanan itu protein sebetulnya. Protein itu sebenarnya dibutuhkan ya oleh tubuh ya, itu yang paling utama untuk membentuk hormon dan lain sebagainya gitu. Tetapi ketika seseorang ginjalnya berfungsinya berkurang, maka pada stadium 4 biasanya kita akan batasi asupan protein supaya racun yang dihasilkan tidak sebanyak yang biasanya. Nanti biasanya akan dibantu obat asupan protein yang tidak menghasilkan racun dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi konsultasikan dengan dokter Anda apa yang terbaik, karena setiap pasien itu berbeda. Jangan mendengarkan, oh teman saya sakit ginjal kayak kata dokternya gini. Enggak, setiap pasien itu ada yang berbeda. Jadi walaupun sakitnya sama, kondisinya akan berbeda. Diskusikan dengan dokter. Oke, slide. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dokter Glo. Silakan, Dok. Terima kasih banyak Dokter Tessa atas materinya yang sangat informatif dan juga sangat lengkap ya Dok. Jadi memang di masyarakat ini sepertinya memang masih banyak miskonsepsi tentang penyakit ginjal yang kadang-kadang bisa misleading ya Dok ya. Jadi di tema hari ini kita harapannya adalah di masyarakat itu lebih mengetahui tentang penyakit ginjal sehingga untuk pencegahannya dan penanganannya bisa lebih tepat. Begitu ya Dok. Jadi untuk Healthizen yang sedang menyimak, jika masih ada pertanyaan yang mungkin ingin dikonsultasikan atau ditanyakan, bisa dituliskan di kolom chat atau di kolom komentar ya. Untuk pertanyaan yang sudah masuk juga sudah cukup banyak. Akan kita bahas satu-satu ya Dok. Untuk yang pertama izin saya bacakan dari Padukatia melalui Instagram. Jika pasien diabetes dengan gangguan ginjal, baiknya diberi obat apa ya dokter? Oke, tadi seperti saya sampaikan bahwa gangguan ginjal itu ada banyak klasifikasinya ya, ada banyak stadiumnya, dan biasanya kita akan mengklasifikasikan gangguannya sudah sampai ke stadium di mana. Oke, jadi pada beberapa stadium awal ada obat-obatan yang memang pada stadium awal rata-rata obat-obatan itu tidak menjadi masalah ya. Pada stadium 1, pada stadium 2 itu rata-rata obat-obat apapun yang penting gula darahnya sampai kepada target. Jadi itu yang harus diingat. Pada stadium 1 dan stadium 2 itu tidak ada, rata-rata sih semua obat itu aman untuk diberikan. Tetapi yang harus diingat adalah harus mencapai target, jangan sekedar minum obat terus ya. Tapi gula darahnya saya tanya, misalnya saya ada pasien, gula darahnya berapa Bu? Kalau lagi dicek, 250 Dok katanya. Nah itu bukan hal yang baik ya untuk mencegah si gangguan ginjalnya itu berkembang gitu. Itu malah nanti makin lama makin jelek ginjalnya. Nah jadi targetnya berapa? Tanya sama dokternya, dokter target saya itu gula darahnya harusnya berapa sih? Tuh. Harusnya saya gula sebelum makan itu berapa, gula 2 jam setelah makan itu harusnya berapa, ini saya masih tinggi nih, harus diapain gitu. Nah itu kemudian pada stadium 3, stadium 4, stadium 5 memang ada beberapa pembatasan obat yang tidak bisa diberikan lagi ya. Obat-obatan seperti metformin itu pada fungsi ginjal yang menurun sebaiknya tidak diberikan lagi. Ada obat-obatan penggantinya. Kemudian obat-obatan seperti glibenclamid, sulfonylurea yang kerja panjang itu juga tidak dianjurkan lagi gitu. Lalu gimana taunya? Ya taunya satu, kalau orang diabetes harus periksa ginjalnya. Jadi semua orang yang minum obat diabetes lama itu ginjalnya harus diperiksa secara berkala. Tergantung nanti ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali, tergantung dari kondisi pasiennya. Biar apa? Biar tahu tadi obat yang cocok yang mana gitu. Seperti itu. Oke. Baik Dok, jadi memang kembali lagi ke derajat kerusakannya itu ya Dok ya. Jadi untuk penyakit ginjal ini memang sangat penting untuk dikomunikasikan dengan dokter yang menangani ya Dok ya, untuk ketepatan pengobatannya. Oke, ya sekali lagi jangan menyamakan diri sendiri, misalnya penderita diabetes dengan kawannya yang juga sakitnya sama.
setiap orang itu punya pengobatan yang bisa berbeda-beda. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anjar Gintaristra melalui Instagram. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, dalam agama Islam laki-laki dianjurkan untuk buang air kecilnya jongkok atau duduk. Apakah korelasi buang air kecil duduk atau jongkok tersebut dengan kesehatan, dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini agak di luar topik sedikit ya. Jadi memang dalam agama Islam itu dianjurkan untuk buang air kecil jongkok atau duduk ya bagi pria. Tujuannya apa? Sepemahaman saya, tujuannya itu adalah supaya secara agama ya, dia tidak terdapat sisa dari urin. Jadi kalau kita posisinya jongkok, itu kan tekanan dalam perut kita lebih tinggi ya. Ketika tekanan di dalam perut lebih tinggi, maka dia bisa menekan cairan dari kantong kemih kita untuk keluar lebih banyak gitu. Dengan harapan tidak ada sisa, karena kalau ada sisa secara agama, ini pengetahuan saya ya, kalau ada sisa, nanti dia bisa menyebabkan kesuciannya, misalnya dia mau sholat atau apa, itu sulit terjaga gitu. Makanya dianjurkan buang air kecilnya jongkok. Kalau secara kesehatan, ya tentunya ketika kita membiasakan untuk jongkok ya, jadi urinnya lebih banyak yang lebih bersih lah, relatif lebih bersih. Ketika tekanan lebih tinggi, ya kemungkinan juga racun yang terbuang juga lebih banyak seperti itu. Baik dok, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan ya dok. Dari Priyanka Putri melalui Instagram, izin bertanya dokter, pasien ginjal yang sudah cuci darah di era pandemi COVID ini apakah berbahaya? Dan komplikasi apa yang berbahaya dokter? Untuk pencegahannya seperti apa? Oke, jadi pasien yang sudah menjalani hemodialisis itu sebetulnya adalah pasien yang rentan, ya, vulnerable atau rentan pada semua hal. Karena secara umum ketika seseorang sudah menjalani cuci darah, dia sistem imunnya menurun. Dan ya bagaimanapun ya, cuci darah itu mesin, dia tidak akan bisa menggantikan apa yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Jadi ada keterbatasan. Nah, ketika dia sudah cuci darah, sistem imunnya secara umum akan menjadi menurun dan dia gampang terinfeksi penyakit apapun termasuk COVID-19. Jadinya apa sih komplikasinya yang berbahaya ya kalau misalnya dia terkena COVID yang berat seperti itu ya. Pencegahannya sampai sekarang semuanya sama, bahwa jaga protokol kesehatan karena penularan itu kan lewat percikan ya, lewat droplet. Jadi jaga supaya kita tidak mendapatkan percikan itu. Dan kalau misalnya sebenarnya gini, masker ini kita menghormati orang lain dengan memakai masker karena asumsi kita adalah kita positif dan jangan menulari orang, terutama orang-orang yang sudah punya gagal ginjal seperti ini. Kemudian vaksin. Semua pasien itu yang tidak ada alergi terhadap vaksin yang pertama itu boleh divaksin. Bahkan untuk orang-orang yang sudah cuci darah. Jadi hampir semua pasien yang di RSUD Ciawi ini hemodialisis sudah menjalani vaksinasi dan itu tidak ada masalah gitu. Seperti itu. Jadi memang kembali lagi ke pencegahannya ya dokter ya, kalau pasien-pasien dengan komorbiditas ya dok. Iya betul dok. Baik, terima kasih dok. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Adi melalui Zoom. Izin bertanya dokter, jika seseorang sudah terkena gagal ginjal dan diharuskan melakukan cuci darah, apakah ada solusi penyembuhan lain selain cuci darah tersebut? Silakan dokter. Oke, tadi sudah dibahas ya bahwa terapi pengganti ginjal itu ada 3. Terapi pengganti ginjal itu yang pertama tadi hemodialisis atau cuci darah, yang kedua continuous peritoneal dialisis. Jadi tadi mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh itu lewat perut. Jadi nanti dipasang selang di dalam perutnya, kemudian nanti dari selang itu akan dimasukkan cairan, semacam cairan pembersih untuk menarik racunnya ke dalam cairan tersebut, dan nanti cairannya dibuang dari sisi satunya. Misalnya dia masuk dari sebelah kanan, nanti ditaruh di dalam perutnya selama 4-5 jam, nanti setelah 4-5 jam dibuang. Nanti masuk lagi yang baru, nanti dibuang lagi, seperti itu. Atau pilihan yang ketiga, kalau memang dia sudah sampai di stadium 5 ya transplantasi. Jadi cangkok ginjal gitu. Pertanyaannya,
kalau misalnya udah stadium 5 itu apakah harus cuci darah? Nggak selalu ya. Jadi ada beberapa kasus yang memang kita bisa pertahankan tidak menjalani cuci darah. Itu nanti konsultasi dengan dokternya sekali lagi ya, lihat usia pasiennya, expectant life-nya, kira-kira berapa lama lagi, kemudian penyakit dasarnya seperti apa. Itu semua seperti saya tadi bilang berbeda untuk setiap pasien. Oke. Baik dok, kalau di RSUD Ciawi sendiri untuk cuci darah dan CAPD sudah bisa ya dokter? Ya, untuk cuci darah hemodialisis kita sudah rutin melakukan, ada 2 shift setiap hari ya. Jadinya rata-rata sih pasien 2 kali seminggu. Untuk CAPD memang masih bekerja sama dengan rumah sakit lain, tetapi kedepannya nanti akan digalakan lagi di RSUD Ciawi. Dan untuk transplantasi yang mudah-mudahan di masa depan kita bisa membantu untuk proses transplantasi atau cangkok ginjal ini. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Putri Miranti di Instagram. Dokter, apakah berpengaruh banyak minum di malam hari dengan kesehatan ginjal, dok? Oke, jadi memang asupan cairan yang cukup itu sangat dianjurkan ya untuk kesehatan ginjal ya. Secara umum kita disarankan untuk konsumsi cairan minimal 2 liter per hari. Dengan catatan memang kita tidak punya masalah ginjal sebelumnya dan juga tidak ada masalah hal-hal lain yang membatasi kita untuk masuk cairan sebanyak itu. Misalnya jantung ya. Kalau misalnya minumnya malam hari, ada hubungannya nggak? Sebenarnya enggak ya, karena yang penting kan dalam 24 jam itu ginjal itu terhidrasi. Efeknya apa sih kalau kita banyak minum malam hari sebelum tidur? Nanti kitanya tidurnya nggak nyenyak gitu. Nanti kita bangun, buang air kecil gitu kan nggak enak juga ya. Jadi secukupnya diatur supaya dalam 24 jam itu pada saat kita bangun, itu cairannya cukup, seperti itu. Untuk yang dianjurkan pada orang sehat, berapa banyak ya dokter untuk minum? 2 liter sih, rata-rata 2 liter per hari. Dan sangat baik kalau misalnya kita minumnya ya air putih ya, bukan yang lain-lain. Mungkin kopi dan yang lainnya boleh, tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Baik dok, jadi memang dalam 24 jam saja ya dok, tidak terlalu berpengaruh mau pagi mau malam, itu nggak masalah. Betul, ya dok? Betul ya, jangan sekali minum langsung 2 liter juga ya sulit, nanti perutnya nggak enak juga gitu. Baik dok. Nah untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Sri melalui Zoom. Dokter izin bertanya, apakah efek samping dari cuci darah pada penderita ginjal? Oke. Jadi cuci darah itu sekali lagi sebuah terapi yang harus dipertimbangkan matang-matang ya. Jadi tidak sembarangan seorang dokter itu akan menyarankan cuci darah, apalagi cuci darah yang harus rutin gitu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, fungsi-fungsi tubuh yang lainnya, fungsi ginjalnya secara umum seperti apa. Kemudian apakah ada efeknya? Jadi pastinya ketika cuci darah yang pertama, awal-awal dari sesi cuci darah, itu biasanya akan terjadi perubahan dalam tubuh ya. Karena biasanya yang pasien yang awal cuci darah itu kan dia sudah mual, dia sudah ada lemas karena tadi racun-racun di dalam tubuhnya tinggi ya. Ketika kita coba turunkan racunnya, awalnya badannya akan merasa tidak nyaman, bisa pusing, kemudian agak menggigil dan lain sebagainya. Itu adalah proses adaptasi. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemudian sesi cuci darah selanjutnya, biasanya dia akan beradaptasi dan malah nanti badannya akan terasa lebih enak dibandingkan sebelum cuci darah. Nanti dia akan ada fase ya kalau misalnya cuci darahnya kelewat, dia mulai merasa seperti belum cuci darah lagi gitu, pusing, sesak dan lain sebagainya. Jadi dia harus cuci. Apakah itu ketergantungan? Bukan. Jadi itu adalah keperluan, kebutuhan. Kan tadi saya sudah disampaikan bahwa setiap detik racun di dalam tubuh kita itu bertambah. Kemudian si ginjal itu punya kecepatan. Kalau misalnya kecepatan ginjalnya nggak bisa menyamai ya, dia harus dibantu gitu. Jadi ya harus kebutuhan bukan ketergantungan, seperti itu. Baik dok, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Adisti Primatia melalui Zoom. Selamat pagi dokter, izin bertanya, pemeriksaan apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui fungsi ginjal, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak? Oke. Silakan dok.
Ada banyak pemeriksaan fungsi ginjal ya, tapi biasanya kita berdasarkan kepada laju filtrasi glomerulus atau kecepatan penyaringan racun tadi. Yang paling sederhana adalah pemeriksaan darah dengan memeriksa yang namanya kreatinin. Nanti dari kreatinin itu kita akan bisa menghitung formula si orang ini laju filtrasi glomerulusnya atau kecepatan penyaringan pembuangan racunnya itu seberapa cepat. Itu yang paling sederhana. Yang ideal lagi ada pemeriksaan yang lebih ideal lagi ya, ada creatinine clearance yang pasti gitu. Kemudian ada pemeriksaan imaging ya, nuklir dan lain sebagainya. Tetapi biasanya sih untuk pemeriksaan awal cukup dengan pemeriksaan kreatinin saja. Baik dok, jadi untuk pemeriksaannya disesuaikan ke kondisi pasiennya masing-masing lagi juga ya dok? Betul. Jika ada yang ingin memeriksakan berarti bisa konsultasi langsung saja ya dok? Ya. Baik, untuk selanjutnya ada dari Sulistia_27 melalui Instagram. Selamat pagi dok, maaf mau tanya, jika sakit perut di sebelah kanan, apakah ada hubungannya dengan penyakit ginjal? Ya, ini juga yang sering ditanyakan ya. Jadi nyeri pinggang, nyeri perut itu orang takutnya ginjal gitu. Jadi kalau kita lihat secara statistik, ini kedokteran itu memang sesuatu yang tidak pasti ya. Tetapi kita ada yang namanya statistik untuk melihat apa yang paling mungkin gitu. Secara statistik nyeri pinggang itu paling sering adalah nyerinya dari otot, dari tulang belakang dan dari otot muskuloskeletal dibilangnya. Apalagi kalau orangnya masih muda, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, itu paling masalahnya di situ. Dia kerja di depan komputer lama. Seperti apa sih nyeri yang disebabkan dari ginjal? Biasanya kalau nyeri disebabkan dari ginjal itu, dia nyerinya dari pinggang belakang menyebar sampai ke selangkangan. Itu biasanya nyeri karena adanya sumbatan dari batu ginjal. Atau misalnya ada bengkak di pinggang belakang, kemerahan, itu bisa karena infeksi dari ginjalnya. Tetapi itu sendiri jarang sih pada orang yang masih muda ya. Kalau misalnya orang tadi pertanyaannya dari umur 27 tahun saya lihat, kemungkinan sih dari masalah muskuloskeletal atau kalau dari perut depan harus dipikirkan usus buntu, seperti itu. Jadi tetap kalau memang mengganggu, sudah sakit lama ya diperiksakan ke dokter saja, seperti itu. Jadi tidak semua yang sakit pinggang itu langsung ke ginjal ya, masih banyak kemungkinan yang lain-lain ya dok ya. Gitu. Nah untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Jennifer melalui Zoom. Izin bertanya dok, pada pasien dengan penyakit ginjal kronis dan sudah terpasang Simino, hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Dan apa komplikasi yang bisa terjadi karena pemasangan Simino tersebut? Dan kenapa pada pasien gagal ginjal kulitnya terlihat semakin gelap? Dan olahraga apa yang bisa dilakukan pada pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis? Oke. Banyak ya pertanyaannya kayaknya ini. Jadi untuk Jennifer ya, jadi pada pasien PGK yang sudah terpasang Simino atau Simino itu aphesion ya, jadi jalur untuk dilakukannya cuci darah. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menjaga Siminonya itu tetap baik ya. Jadi usahakan jangan melakukan hal-hal yang ada kemungkinan bisa merusak pembuluh darah di Siminonya, baik itu di tangan kiri atau di tangan kanan. Misalnya apa? Misalnya jangan memakai baju yang terlalu ketat di daerah Siminonya. Kemudian usahakan jangan menggunakan lengan tersebut untuk mengangkat hal-hal benda-benda yang terlalu berat yang bisa menyebabkan trauma. Kemudian ya diusahakan kalau misalnya harus ke rumah sakit mengambil darah itu dari sisi yang sebelahnya, jangan dari sisi yang ada Siminonya. Kemudian komplikasi apa yang bisa terjadi akibat pemasangan Simino? Ya Simino sendiri bisa ada komplikasinya memang ya. Jadi karena dia menggabungkan antara pembuluh darah balik dan pembuluh darah besar, arteri dan vena digabung, dibikin jalan pintasan, itu bisa terjadi gangguan berupa penyempitan dari situ ya, stenosis atau penyempitan, dan bisa pada kasus-kasus tertentu dia bisa terjadi aneurisma. Aneurisma itu jadi pembuluh darahnya semakin menipis dan menggembung membentuk benjolan. Itu kalau memang sudah seperti itu sebaiknya ditemui dokternya, kemudian biasanya nanti akan dirujuk ke dokter bedah vaskular untuk dilakukan repair atau perbaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa harus pada pasien gagal ginjal kulitnya terlihat semakin gelap? Jadi ginjal itu tidak hanya membuang racun
ya, banyak fungsinya, mengatur pembentukan sel darah merah, kemudian mengatur pigmentasi, mengatur vitamin D, kalsium dan lain sebagainya. Ya memang pada penyakit-penyakit pada gagal ginjal tahap akhir semua fungsi itu menurun, dan termasuk ke dalamnya salah satunya ya yang mengatur bagaimana pembentukan pigmentasi dari tubuh. Jadinya seringkali yang sudah sakit ginjal kronik itu warna kulitnya jadi menghitam. Kemudian olahraga tadi ya saya kembalikan bahwa setiap pasien itu berbeda. Ada yang cuma sakit ginjal doang, ada yang ada awalnya dari diabetes, ada yang ginjalnya sakit, jantungnya juga sakit. Jadi olahraga apa? Ya biasanya menyesuaikan sama kemampuan pasiennya. Jadi diskusi dulu sama dokternya, saya boleh ngapain, saya sebaiknya tidak ngapain gitu. Jadi memang tergantung kondisi masing-masing, balik lagi ya dok, nggak bisa digeneralisir ya. Sulit ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Aryani melalui Zoom. Izin bertanya dok, apakah fungsi ginjal akan turun dengan bertambahnya usia kita? Iya betul, jadi setelah kita berumur 40 tahun, setiap dekade atau setiap 10 tahun sekali fungsi ginjal kita akan semakin menurun, dan itu secara alamiah terjadi. Jadi makanya penghitungan fungsi ginjal tadi dia juga akan mempertimbangkan usia kita berapa. Seperti itu. Apakah itu harus ditakutkan? Tidak sih. Kalau misalnya secara alamiah saja tanpa ada faktor risiko yang lain, itu biasanya dia tidak akan berlangsung dengan cepat. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan dari Anissa Jihan 01 melalui Zoom. Izin bertanya dokter, bagaimana kehidupan orang dengan satu ginjal? Apakah bisa normal ataukah ada batasan aktivitas tertentu yang tidak boleh dilakukan dok? Ya, banyak ya orang yang hidup dengan satu ginjal ya, memang bawaannya seperti itu secara kongenital gitu ya, dari lahir dia sudah satu ginjal, atau orang-orang yang mengalami kecelakaan ginjalnya diambil, atau misalnya ada sakit di ginjal yang satunya terus ginjalnya diambil, atau dia mendonorkan ginjalnya. Jadi ginjal itu emang unik ya, dia ada dua, dan ketika salah satunya hilang, dia yang satunya itu yang sehat itu dia akan mengkompensasi kerja yang satunya. Jadi bisa jadi ginjal yang satunya itu yang sehat itu dia akan sedikit lebih besar daripada punya orang biasa, dan dia akan bisa mengkompensasi ginjal kerja jadi dua ginjalnya. Nah tapi dia punya catatan tentu ya, kalau misalnya dia cuma satu ginjalnya ya diawet-awet ya disayang-sayang gitu. Beda dengan orang yang ginjalnya dua gitu. Yang dua juga harus disayang-sayang, tapi kan kalau yang satu dia harus lebih ini lagi. Ya diskusilah dengan dokter Anda. Apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kan penyebabnya tadi banyak ya. Tapi secara umum, ya jangan lakukan hal-hal yang kira-kiranya bisa merusak ginjal. Misalnya, dia suka olahraga ekstrim yang kira-kira ada trauma di perut gitu. Kemudian kalau trauma perut itu kena ginjal, ya udah habis ginjalnya. Kemudian dia senang mengkonsumsi makanan atau minuman yang memang punya potensi merusak ginjal gitu. Ya jangan gitu. Seperti itu. Oke. Berarti lebih ke pencegahan kerusakan ginjal itu ya dok ya? Iya, kalau kan tadi kalau ginjalnya satu, kalau sehat nggak masalah gitu. Cuman ya diawet-awet, dijaga dengan baik gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Yvonne melalui Zoom. Dokter, benarkah nanas, beri-berian, anggur aman untuk pasien HD untuk dikonsumsi setiap hari dok? Kalau pasien sudah HD itu hemodialisis atau cuci darah, sebetulnya secara umum dia sudah seperti orang normal ya. Jadi ada mesin yang membantu membuang racunnya. Jadi biasanya kalau saya atau banyak dokter juga, kalau pasiennya sudah cuci darah, kita nggak ada pembatasan makanan. Yang kita batasi adalah cairan biasanya. Tapi kalau makanan, dengan dia cuci darah rutin, ya dia akan terbuang. Jadi aman-aman aja, seperti itu. Jadi secara umum makanan tidak ada pantangannya dok ya? Iya, kalau dia sudah cuci darah. Beda kalau dia stadium 4, stadium 5, tapi belum cuci darah, nah itu yang kita pantang, yang kita restriksi, yang kita batasi gitu. Oke dok, untuk selanjutnya dari Gita Suciati melalui Instagram. Izin bertanya dok, beberapa pasien dengan kasus diabetes ada yang urinnya dikerumuni semut. Nah yang dikerumuni semut itu biasanya karena apa dok? Terima kasih. Iya, jadi urin itu tadi kan membuang kelebihan racun ya. Kemudian juga dia bisa membuang kelebihan gula darah. Jadi kalau misalnya
gula darah kita terlalu tinggi di atas 180. Jadi kita itu ginjal itu punya di set ya oleh Tuhan itu, oleh Allah itu. Kita bisa membuang gula ketika gula di dalam darah kita di atas 180 rata-rata gitu. Jadi kalau misalnya gula kita tinggi 300-an ya di dalam urin kita ada gulanya gitu. Makanya bisa disemutin seperti itu. Apakah itu jadi salah satu tanda dia diabetes ya? Bisa jadi ya. Kalau kayak gitu gimana dicek darahnya? Karena diagnosis diabetes itu bukan dari saya ngerasain apa, gula saya kencing saya harus disemutin, tetapi dari pemeriksaan darah kadar gula dia berapa, seperti itu. Baik, jadi kembali lagi ke pemeriksaan gula darah ya dok untuk penegakan diagnosanya. Untuk memastikannya. Nah untuk selanjutnya ada dari Putri Miranti melalui Instagram, dokter jika terlalu sering buang air kecil, apakah ada hubungannya dengan penyakit ginjal dok? Terlalu sering buang air kecil itu paling sering disebabkan oleh infeksi ya, infeksi saluran kemih. Yang kedua itu adalah gangguan dari kandung kemihnya. Jadi kandung kemihnya itu terlalu sensitif, dia bisa aktivitasnya jadi kena air sedikit rasanya pengen buang air kecil, kena air sedikit rasanya pengen buang air kecil. Nah itu bisa terjadi gitu. Apakah dia ada hubungannya langsung dengan sakit ginjal? Biasanya sih jarang sih ya. Malah yang harus dipikirkan adalah di daerah kandung kemihnya, apalagi kalau wanita gitu. Apakah ada infeksi ataukah ada overaktivitas dari kandung kemih? Gitu. Baik dok, untuk selanjutnya dan juga pertanyaan terakhir ya dari Ima Fitrianasari melalui Instagram. Dok izin bertanya, apakah perbedaan ginjal dengan usus buntu? Mungkin dari gejalanya ya maksudnya. Ya, kalau tadi ya kalau misalnya nyeri yang di pinggang yang dia mengarah kepada sakit ginjal, biasanya nyerinya dari belakang, Bu. Kemudian dia bisa kiri, bisa kanannya, dia akan merembet sampai ke selangkangan. Baik laki-laki maupun perempuan itu ada, kita bisa pikirkan bahwa itu adalah ginjal. Kemudian kalau misalnya usus buntu itu letaknya di sebelah kanan ya, atau appendix itu biasanya nyerinya itu berpindah dari awalnya dari ulu hati kemudian pindah ke bagian perut bawah. Jadi bedanya seperti itu, dan biasanya dia tidak menjalar sampai selangkangan seperti tadi karena perjalanan dari jalurnya berbeda antara ginjal sama usus buntu. Tapi sekali lagi kalau misalnya memang ada kecurigaan seperti itu ya diperiksa, nanti dipastikan ya. Biasanya kita lakukan USG atau ultrasonografi dari perut, nanti bisa kelihatan masalahnya di mana sebetulnya. Okay. Jadi dari gejalanya berbeda dan dipastikan dari pemeriksaan penunjang juga ya dok nantinya. Oke, ya. Baik, mungkin sekian untuk pertanyaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Dokter Tessa, spesialis penyakit dalam. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang giveaway kita. Ada 2 orang pemenang untuk hari ini. Yang pertama Jennifer di Zoom dan yang kedua Anjar Gintaristra. Untuk pemenang diharapkan menghubungi RSUD Ciawi melalui DM Instagram. Terima kasih banyak pada Dokter Tessa juga yang sudah hadir pada hari ini dan sharing dengan kita semua mengenai penyakit ginjal. Diharapkan kita semua bisa lebih aware untuk penanganannya, pencegahannya, dan jika memang ada hal-hal yang kurang jelas bisa langsung dikonsultasikan ke dokter daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya dok, begitu ya. Terima kasih kepada seluruh Healthizen yang telah menyimak untuk acara kita pada hari ini. Jangan lupa ikuti terus acara PDKT di edisi selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow, like, subscribe, share di sosmed RSUD Ciawi, di Instagram RSUD Ciawi_official, Facebook RSUD Ciawi, Twitter RSUD Ciawi.official, dan di YouTube RSUD Ciawi. Terima kasih kepada Dr. Tessa dan seluruh Healthizen pada hari ini. Sekian untuk acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.